Selamat pagi Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatnya kita diberikan kesempatan di hari ini, Senin 16 Oktober 2023 di Hotel Mahavira II dalam kegiatan sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah pada kondisi khusus dan penandatanganan kesepakatan percepatan pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Nabire. Bapak Ibu hadirin yang dikasihi Tuhan, mari kami bersatu dalam doa. Saya akan berdoa dalam doa Kristen Protestan yang lain boleh menyesuaikan. Allah pencipta langit bumi segala isinya, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dan tuntunan Roh Tuhan. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia. Untuk itu kepada Bapak Ovni Yemoy, kami persilakan. Bapak Manager, Juras Penanganan dan Penanganan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup, mewakili Bapak Randir, mewakili jumlah 22, Kepala Menteri Kota yang kami hormati, dan kepada sembilan anak panah SMK Karangmulia, SMK Karangmulia, SMA Adilul, SMK Karangmulia, dan SMA Nusa Belanda. Komunitas peduli lingkungan, perlukan orang. Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin, sambutan pejabat Gubernur Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan SDM dan pengembangan Otsus, Bapak Ukas Esos MKP, sekaligus membuka dengan resmi sosialisasi penanganan dan juga pengurangan sampah pada kondisi khusus. Untuk itu kepada Bapak Ukas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan sambutan Ibu PJ Gubernur Papua Tengah, saya menyampaikan permohonan maaf beliau karena sejatinya beliau berkenan hadir pada acara ini karena ini merupakan hal yang salah satu mendapat
atensi perhatian utama dari Ibu Gubernur mengenai penanganan sampah, bagaimana kita sinergitas secara berjenjang. Dan peserta sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Nabire. Hadirin sekalian yang berbahagia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama sebagai umat yang beriman, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan pertolongannya kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada kesempatan ini dalam rangka sosialisasi penanganan, pengurangan dan sampah di Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Kabupaten Nabire sendiri dan ibu kota Provinsi Papua Tengah, atau 7.052,96 ton per tahun, dan sampah yang tidak terkelola itu 72,8%, atau 18.211,32 ton per tahun. Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya pengurangan dan penanganan sampah telah dilakukan oleh Pemda Nabire, yaitu upaya pengurangan sampah dari 1,04% atau 263,9 ton per tahun, dan upaya penanganan sampah sebesar 26,87% atau 6.789 ton per tahun. Semoga upaya ini meningkat persentasenya di tahun 2024. Kewenangan terhadap penanganan sampah berada di tingkat kabupaten, sementara kewenangan provinsi khusus penanganan sampah infeksius atau limbah B3 bahan berbahaya beracun. Namun, Nabire sebagai teras Provinsi Papua Tengah perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam penanganan sampah pasca pembentukan Provinsi Papua Tengah. Bersama melakukan upaya pengurangan timbulnya sampah dengan memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan dan mendaur ulang kembali sampah yang kita hasilkan, serta melakukan upaya-upaya penanganan sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penanganan sampah berupa pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Ini berarti tanggung jawab pengurangan dan penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap orang yang hidup dan beraktivitas di bumi Papua Tengah. Perlu dan penting untuk dilakukan. Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah agar tetap serius dan konsisten dalam penanganan sampah bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada narasumber dari Direktorat Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah hadir guna memberikan pencerahan tentang kebijakan maupun model pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk kebijakan anggaran persampahan. Apresiasi juga kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan segala sesuatu sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka resmi sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah pada kondisi khusus tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah.
demikian sambutan dari Ibu PT Gubernur Papua Tengah tertanda Dr. Ika Haluk SOS MM. Selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Bapak, mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Ukas sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan yang telah membuka dengan resmi sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah pada kondisi khusus. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita akan break dengan secangkir kopi atau teh, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ukas sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan juga narasumber kita dari Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Arif Adriansa, untuk menandatangani kesepakatan bersama mengurangi dan menangani sampah di Kabupaten Nabire. Baik, Bapak Ibu, ini penandatanganan pertama dari Bapak Ukas sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan, SDM dan pengembangan Otsus. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus. Baik, selanjutnya penandatanganan yang kedua dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Bapak Kian R. Pogo. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita beri aplaus. Bisa, semua bisa. Dan selanjutnya kepada narasumber kita dari Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Arif Adriansa. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Arif Adriansa. Baik, nantinya akan diikuti oleh Bapak Ibu peserta sosialisasi. Mungkin dimulai dari barisan pertama, izin Bapak dari perwakilan Kodim 1705 Nabire. Baik, ini untuk yang diwakili oleh Kodim 1705 Nabire. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus. Itu harus jadi Jawa tuh. Mana-mana pesara itu bersih. Baik, mungkin selanjutnya kami mohon izin dari Bapak F. Petrus Wigai, kami persilakan untuk menandatangani kesepakatan bersama. Ini dari tokoh agama, Bapak Ibu, mari kita beri aplaus. Baik, Bapak Ibu, nantinya selesai coffee break nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu peserta sosialisasi untuk menandatangani kesepakatan bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan kesepakatan bersama ini kita bisa bersama-sama mengurangi dan juga menangani sampah di
Kabupaten Nabire dengan baik, bersih, nyaman. Semoga kota Nabire tercintai kita ini tetap bersih. Dan Bapak Ibu, sampah itu milik kita, jadi itulah tanggung jawab kita. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat. Bapak Ibu sekalian, materi pertama untuk pagi hari ini adalah pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Kepala Bidang Persampahan, Bapak Matius Misi. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Matius Misi untuk dapat menyampaikan materi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang saya hormati Kepala Distrik Nabire, yang saya hormati para lurah Kabupaten Distrik Nabire, yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 9 kelurahan. Mudah-mudahan pada siang hari ini hadir semua, dan ada 3 kampung kalau nggak salah yang diberikan undangan juga. Yang saya hormati pula ketua komunitas-komunitas yang bergerak di bidang kepedulian lingkungan, yang saya kasihi adik-adik siswa, para siswa-siswi, adik Diata, Kabupaten Nabire yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya sehingga kita boleh bertemu satu dengan yang lain pada kesempatan ini dalam rangka sosialisasi tentang penanganan dan pengurangan sampah di Provinsi Papua Tengah. Dan pada kesempatan pada siang hari ini nanti yang membawakan materi adalah Kepala Seksi saya. Tadi sudah disampaikan bahwa karena satu dan lain hal Kepala Dinas kami tidak bisa hadir. Hal yang sama juga rapat di kabupaten yang sangat penting juga tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Maka diberikan mandat kepada kami sebagai Kepala Bidang Persampahan yang terkait langsung dengan sosialisasi pada siang hari ini. Saya lihat Bapak Pandu ini sudah asing lagi bagi saya karena saya sering komunikasi tentang sampah yang ada di Kabupaten Nabire ini. Jadi sebelum kita masuk materi, pengantar bagi saya bahwa memang menangani sampah ini tidak semudah membadik telapak tangan. Saya dipercayakan dan diberikan waktu untuk menduduki jabatan selaku Kepala Bidang Persampahan hampir 2 tahun. Saya belum bisa berbuat banyak, ya, tetapi ya mungkin ada efeknya juga bahwa sedikit demi sedikit kita akan ubah tentang bagaimana cara menangani sampah yang ada di Kabupaten Nabire. Karena permasalahan yang besar bahwa tugas kami ini adalah tugas yang di depan mata. Ya, itu yang kemarin waktu sosialisasi kemarin juga disampaikan bahwa mengenai persampahan ini bahwa memang sampah ini di mana-mana, dan saya juga sempat kepada saudara saya dari wartawan saya bilang coba kooperatif sedikit karena ada timbulan sampah. Kadang-kadang saudara saya dari wartawan memuat, tetapi
pada saat kami membersihkan, saudara wartawan kami juga harus ada, ya, supaya ada berimbang lah, artinya bahwa ada timbulan tetapi ada juga yang ditangani. Mungkin itu jadi pengantar dari saya, nanti kepala seksi saya yang akan melanjutkan membawakan materi ini. Ikuti saja, nanti mungkin ada sesi itu ini waktu khusus untuk ini, dan kami sangat mengharapkan masukan lebih banyak dari bapak-bapak ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Untuk kesempatan ini saya serahkan kepada kepala seksi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tauhid Fabanyo, kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Saya menjabat Kepala Seksi Penanganan Sampah. Sedangkan tadi Bapak adalah Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3. Ini terkait juga dengan perubahan wilayah administrasi dari ibu kota kabupaten kemudian menjadi ibu kota provinsi, sehingga otomatis penambahan jumlah penduduk itu juga memberikan pengaruh yang besar pada penambahan volume sampah. Kalau tiap hari kita lewat di Pasar Karang, itu tidak sampai hitungan jam teman-teman DLH Nabire setelah mengangkat, setengah jam itu sudah langsung mulai. Jadi pekerjaan berat yang memang dialami oleh teman-teman DLH Nabire untuk menangani sampah. Ketika volume sampah di beberapa waktu yang lalu dalam volume yang terhitung masih bisa ditangani, saat ini dengan perubahan dari status Nabire menjadi ibu kota provinsi, ini juga ternyata secara signifikan menambah jumlah atau volume dari sampah yang ditemukan. Sebelum memberikan materi, kami harapkan ada masukan saran, karena kita semua tinggal di kota Nabire, paling tidak itu memberikan saran bagi teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire untuk bagaimana nanti dalam pengelolaan persampahan, khususnya Bapak Ibu yang ada di 9 kelurahan dan 3 kampung, karena kita fokus di distrik Nabire untuk menjadi contoh bagaimana pengelolaan sampah yang baik, sehingga akan berdampak juga bagi distrik-distrik lain yang ada di luar distrik Nabire. Keseharian kita, intinya ada timbulan sampah di 3 titik timbulan sampah yang ada, yang terbesar di Kabupaten Nabire. Mungkin Bapak Ibu semua sudah bisa lihat yang ada di Pasar Oyehe, Pasar Kalibobo, dan Pasar Karang. Mungkin dalam waktu 1 minggu terakhir ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di Pasar Oyehe sudah sedikit terkendali di sini karena ada kebijakan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid Pengolahan Sampah, dan Bapak Lurah Oyehe. Mungkin kita bisa beri aplaus sedikit buat Bapak Lurah Oyehe karena sudah bisa sedikit menangani sampah di kelurahannya. Kedepan kami berharap bisa ada tempat-tempat yang bisa kita jadikan TPS. Yang tempat sekarang ini bukan dijadikan, tidak bisa dibilang TPS. Tempat sekarang ini namanya timbulan sampah. Dia bukan TPS. TPS itu sudah dalam bentuk bisa dalam bentuk kontainer sampah, bisa dalam bentuk bak, tapi yang mungkin dari teman-teman dari kementerian rekomendasi mungkin dalam bentuk kontainer, begitu ya Pak Arif? Bisa direkomendasi dalam bentuk TPS itu kontainer sampah ya Pak Arif, kalau tidak salah. Tidak direkomendasi bak sampah permanen. Dan lebih nanti kita mungkin bisa lebih mendengar lagi penjelasan dari Pak Arif terkait lebih khusus, kayaknya ini
pengurangan sampah. Di sesi pertama untuk 3 penanya, dan mohon untuk dapat bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran bagi pengelolaan sampah khusus di Kabupaten Nabire. Tadi sudah disampaikan di awal oleh staf ahli Gubernur Pak Ukas bahwa Nabire menjadi teras terdepan dari Provinsi Papua Tengah, sehingga otomatis ketika orang melihat Kabupaten Nabire, orang melihat Kota Nabire, seharusnya orang melihat itulah teras dari Provinsi Papua Tengah. Dan itu menjadi tugas berat kita semua, baik teman-teman di Kabupaten Nabire dan juga provinsi, untuk bersama-sama mendampingi teman-teman di Kabupaten Nabire untuk bagaimana membantu dalam upaya pengurangan dan juga pengelolaan persampahan di Kabupaten Nabire. Berdiri menyampaikan nama dan berasal dari mana, mungkin demikian. Iya, terima kasih. Izin, nama saya Martin Cesuruber, Kepala SMA PPD Nabire. Pertanyaan saya yang pertama, kalau bisa, tadi menurut penjelasan dari Bapak Lurah, penanganan sampah akan diberikan kontainer-kontainer di setiap kelurahan. Kami minta kalau bisa, kami di sekolah mungkin diberikan 1 di sekolah saja, di setiap sekolah gitu, supaya tinggal nanti cara pengambilan dari dinas terkait. Karena kalau kami dari sekolah baru kami mau pergi buang ke tempat-tempat yang sudah disediakan, kami merasa repot. Terus yang kedua, kalau penanganan sampah di sekolah, kami dari sekolah mungkin setiap sekolah disiplin sampah mungkin sangat-sangat bagus ya. Maksudnya artinya kami punya kantin, tapi disiplin anak-anak kami tanamkan untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi potong sampah-sampah masing-masing ada di setiap sekolah. Bahkan malah di sekolah teman-teman di sekolah lain, pengelolaan sampah begitu baik sekali, seperti di SMA Leluhur, SMA 3, SMA 1. Malah sekarang SMA 1 mungkin dulu secara bahwa untuk kantin mereka diperbolehkan untuk ambil kotak makan saja. Jadi mereka pergi belanja tidak pakai plastik lagi di layarnya, seperti itu. Dan yang terakhir, kota kita bersih jika infrastruktur mendukung sekali. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari Ketua Karang Taruna Adiguna Blumerorjo. Di sini saya akan sedikit menyampaikan bahwa yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang tahun ini kami telah mendapatkan mesin hibah pengolahan sampah plastik dari Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini sedang kami rancang untuk mulai beroperasi. Karena ini adalah gerakan awal saya rasa yang ada di Kabupaten Nabire. Jadi banyak yang harus kita persiapkan, mulai dari bank sampahnya, mulai dari tempat untuk pengolahan sampahnya, Pak. Jadi kami harap dari Lingkungan Hidup tidak hanya menyerahkan mesin tersebut untuk kita gunakan, tetapi bapak-bapak juga harus memperhatikan istilahnya penunjang lainnya, Pak. Contoh seperti mungkin gerobak sampahnya untuk mengambil sampah di rumah-rumah. Dan kebetulan kemarin kami juga sudah melaporkan ke Pak Taufik bahwa kami sudah membentuk bank sampah yang kita beri nama Resi Apik. Itu singkatan dari itu artinya itu dari bahasa Jawa, Pak. Resi Apik itu bersih bagus. Jadi kalau lingkungan kita bersih pasti akan bagus atau apik. Derianto dari Karang Taruna Adiguna BW. Selanjutnya penanya yang ketiga, kami persilakan Bapak yang baju biru di depan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Wilman Ali, peserta dari komunitas Ketapangdalam. Baik, saya langsung untuk bertanya. Kalau saya merujuk sesuai dengan tema
sosialisasi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Memang selama ini mungkin 2 tahun terakhir ini, kalau saya melihat dari Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup, memang kita sudah boleh mengapresiasi dia karena sudah mulai menangani sampah secara baik, cuma belum maksimal. Sesuai yang disampaikan tadi oleh staf ahli dari provinsi tadi bahwa sekitar masih ada 72%. Pak Wabrau dari Damkar dan Provinsi Papua Tengah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang kita semuanya. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi pertemuan di hari ini, di mana masalah sampah ini tidak bisa kita hindari. Sepanjang ada manusia, sepanjang ada kota, maka sampah itu akan ikut, ya. Oleh sebab itu pertemuan di hari ini untuk adanya pengurangan dan penanganan sampah sangat baik sekali. Di sini juga saya lihat ada Bapak-Bapak Lurah hadir, terima kasih. Cuma satu yang tidak hadir, Satpol PP Nabire. Kami berharap sekali Satpol PP Nabire ada. Kenapa Satpol PP harus ada? Karena peraturan tentang penanganan sampah Perda itu ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, kami di provinsi cuma pembinaan pengawasan. Ya, misalnya kami di Pol PP provinsi. Nah, kami bisa memberikan penguatan kepada Satpol PP Nabire. Apabila dalam perdanya itu ada pengaturan sanksinya, maka kami akan membantu. Saya tidak tahu dari Pol PP ini ada penyidiknya atau tidak. Tahu saya sejak saya pindah dari sana tidak ada penyidik sampai hari ini, sehingga kasihan ada pelanggaran perda. Susah teman-teman kita untuk dapat membantu untuk menegakkan aturan. Baik, saya akan mulai dengan beberapa pengalaman ya. Mungkin ini sudah lama tapi bisa dapat membantu kita untuk lebih tingkatkan lagi, membantu teman-teman yang ada di dinas Kota Nabire kita yang kita cintai, banggakan ini. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Nabire sebagai ibu kota provinsi, inilah wajah provinsi Nabire bersih dan tidaknya mewakili rakyatnya di sini. Bahwa rakyatnya bersih atau tidak, mereka masuk di pelabuhan, kota bersih kan ada. Di pelabuhan udara ini juga seperti itu. Dan pasti camat dan Bapak Lurah ini mau berbuat, tetapi mereka terbatas karena yaitu tadi kewenangan atau mungkin pembiayaan atau lain dan sebagainya. Nanti kita dengar sebentar. Yang pertama, kami perlu kalau ada perdanya bisa disampaikan sehingga kita lihat sama-sama sejauh mana sanksi yang ada tentang pelaku pelanggaran perda tersebut, khususnya pelaku pembuang sampah ini. Ya, sebab dulu kami sempat buat perda terampil itu juga ada penanganan sampah. Jadi yang buang sampah sembarang kita tindak ya. Tentunya dalam proses itu ada tidak langsung kita sidik. Ya, kalau kita jatuhkan sanksi. Oleh sebab itu, saya berharap perda tersebut dibuatkan sanksi yang tegas. Ya, sanksi yang tegas. Bila perlu ada peraturan gubernur lagi untuk menguatkan. Sehingga tidak ragu-ragu petugas kita di lapangan, siapapun dia. Minta maaf untuk teman-teman TNI dan Polri. Saya biasa dapat di lapangan juga oknum, sekali lagi oknum. Tetapi ketika kita sampaikan baik-baik, mereka terima. Seperti itu. Jadi ada tekniknya bagaimana sehingga kita menyampaikan segala sesuatu itu dengan baik. Jadi bukan serta-merta menegakkan, artinya kita tangkap langsung proses. Tidak, ada di situ pembinaan ada. Jadi saya harap untuk perdanya itu bisa dilihat kembali dan di Satpol PP itu kalau bisa nanti bisa koordinasi dengan mereka, harus ada penyidiknya sehingga bisa membantu dinas
lingkungan hidup untuk bagaimana mengawal peraturan ini. Saya lihat dari sisi aturan itu dulu. Terus untuk yang kedua, perlu adanya pengawasan. Ya. Pengawasan ini bisa dilaksanakan oleh Satpol PP, rekan mitra kerja kita yaitu Koramil atau TNI, bisa juga dari Polsek atau dari Polri juga bisa. Jadi ada patroli bersama 1 kali 24 jam. Kenapa saya sampaikan demikian? Biasanya orang buang sampah ketika kita melihat tegakkan aturan, mereka tunggu nanti jam kecil malam hari atau hujan. Ya, hujan baru mereka buang. Saya pernah kejar kepala dinas sampai masuk di rumahnya. Karena kalau kita pejabat saja tidak kasih contoh yang baik, bagaimana dengan masyarakat? Sebab itu, kenapa saya bilang tadi ada patroli? Kalau ada polisinya, ada tentaranya, oknum-oknum yang biasa mau berteori banyak ini dia tidak bisa bicara lagi. Begitu. Soal penanganan sampah, jadi saya mengapresiasi kepada dinas terkait di mana siapkan waktu untuk diskusi masalah sampah ini. Soal masalah sampah ini masalah serius, Bapak. Dan ini penanganannya sudah lebih jauh, teman-teman dinas terkait sudah tangani. Hanya karena keterbatasan armada, terus tenaga, sehingga kondisi sampah ini seperti ini, semakin hari semakin naik. Dari narasumber terkait dengan seminggu di atas. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, nama saya Andreas Adi. Kami dari Nextwood. Kami ini digital, konsultan digital di Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah. Tetapi kami juga kerja real. Sementara kami di Pantai Nabire berstatus. Kami setiap harinya kami juga selalu mengelola sampah di pinggiran pantai. Sampah di pinggiran pantai setiap harinya, bukan di plastik, tapi setiap harinya kami biasa sampai 3 karung menghasilkan di bawah itu. Terima kasih untuk Pak Kepala Bidang selaku pengelola sampah di Kabupaten Nabire, yang mana 3 kali atau 4 kali pernah datang berkunjung di tempat untuk mengangkat sampah. Izin kami pun sampah sudah ada lagi, tolong angkat nanti. Oke, terima kasih Bapak. Di bawah ini kami inisiatif untuk bersihkan. Kami tidak bermaksud untuk mendapatkan lebih dari dinas atau dan lain-lain, tapi kami peduli dan kami sudah 9 bulan mau masuk 1 tahun ini di Pantai Nabire. Mungkin bisa dikasih pada penanya terakhir di yang keempat di sesi kedua. Terima kasih. Nama saya Marius Pakagi dari Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral. Di sini saya bicara dari sektor ketenagakerjaan. Jadi memang masalah sampah tadi adalah nilai tambah bagi para pencatat. Dalam arti saya percaya, saya yakin sebenarnya sudah bicara sama saudara di belakang. Di sini saya sarankan kalau seandainya pemerintah provinsi mau ada di tempat-tempat sasaran di daerah pedalaman, mungkin di Wagete, di Manemadi, di kota Kabupaten Nabire, kemudian di Nabire sekitar 2 titik. Bolehkah mendirikan pabrik daur ulang sampah ini?
dengan nilai anggaran DAP yang ada di provinsi. Nah itu satu. Terus yang kedua, ditangani oleh pihak swasta, dengan standar UMD provinsi untuk membiayai para pekerja yang mengumpul sampah sampai di RT, sampai di tempat-tempat bank sampah yang kita sediakan. Selanjutnya nanti pihak swasta akan arahkan ke pabrik drill di sana. Terima kasih Pak. Baik, pengolahan yang ditempatkan di beberapa tempat, kemudian ada beberapa hal lagi yang disampaikan. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Matius dan Pak Taufik untuk dapat menjawab 4 pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada kita. Baik, melalui kegiatan hari ini penanganan sampah dalam kondisi khusus ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah itu dalam penanganan sampah membantu bersama dengan pemerintah Kabupaten Nabire. Kita berupaya untuk menyiapkan beberapa fasilitas untuk penanganan sampah di Kabupaten Nabire. Dan beberapa fasilitas tersebut antara lain kontainer dan juga trek ambrol. Nah, untuk kontainer sendiri kita akan kerjasama dengan Kabupaten Nabire, dalam ini para lurah di distrik Nabire. Hari ini kita bersama sepakat untuk lurah mendukung dalam upaya penempatan kontainer di masing-masing kelurahan. Kita berharap dengan penempatan kontainer di setiap kelurahan itu akan mengurai penumpukan sampah di titik-titik tertentu, misalnya di Pasar Karang, di Pasar Yehe, juga di sepanjang jalan protokol di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini. Kita berharap dengan jumlah bertambahnya titik-titik TPS itu akan mengurai sampah yang selama ini langsung menumpuk di lokasi-lokasi yang sudah saya sampaikan. Untuk itu dukungan masyarakat dalam hal ini kita berharap masyarakat lurah yang ikut sosialisasi hari ini juga akan ada penambahan pemahaman bagaimana penanganan terhadap sampah. Misalnya saja dari rumah tangga masing-masing dalam membuang sampah kita sudah bilang mana sampah organik atau sisa makanan dan yang bisa terurai, sampah yang bisa terurai dan sampah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, kertas dan karbon dan lain-lain. Selain itu juga kita berharap dengan adanya narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan ada banyak model-model penanganan dan pengurangan sampah, ya belajar dari lokasi-lokasi lain, kabupaten dan provinsi lain di Indonesia. Hingga ke depan Nabire yang adalah provinsi atau ibu kota Provinsi Papua Tengah, kita berharap penanganan sampahnya bisa lebih baik, bahkan kita mengarah ke kota zero waste atau tanpa sampah. Rekening listrik bisa gitu. Ini satu kesempatan kalau memang Bapak Ibu jeli dalam melihat kesempatan berbisnis. Saya katakan ini bisnis yang menjanjikan. Beda dengan bisnis limbah B3 yang regulasinya sangat-sangat ketat. Kalau sampah itu tidak ada regulasi yang terlalu ketat seperti limbah B3. Tapi barangnya itu juga kan sampah sisa. Nah, inilah yang yang kita inginkan, munculnya entrepreneur muda, sosiopreneur dalam hal pengolahan sampah. Nah ini contoh-contoh bank sampah yang omsetnya juga tidak kecil, ya. Jadi untuk memotivasi Bapak Ibu kalau mau jadi pebisnis sampah, itu mulailah dari bank sampah kecil ini. Ya dari sekitar RT RW gitu kan. Gitu. Nanti jenjangnya dari RT sudah ada bank sampah dikumpulkan oleh bank sampah yang ada di tingkat kelurahan, yaitu bank sampah induk. Otomatis sampah yang ada di bank sampah induk itu jauh lebih besar dibandingkan bank sampah unit yang ada di tingkat RT, ya kan? Karena logikanya begitu. Satu bank sampah yang ada di kelurahan itu terdiri dari berapa RT dan berapa RW.
masuklah dia di situ. Dan ketika itu polanya sudah terbentuk dan banyak dari bank sampah induk ke off taker, dan ada statement tadi Unilever mau menerima jika sudah sampai 1 ton, saya rasa mereka mau menerima karena jumlahnya lebih dari 1 ton dalam hal-hal case-case tertentu. Oke, turun sedikit Pak. Nah ini omsetnya gitu kan 90 juta per bulan gitu, 200 ton per bulan. Terus kemudian omsetnya, ya bahasa-bahasa omset ini indah banget ya kan gitu kan. Kalau kita ngomong omset ini indah banget, tapi kalau dalam prosesnya luar biasa juga mereka. Terus lanjut bawah. Nah ini ada tetangga kita Bank Sampah Sorong gitu kan. Omset ini pandemi aja itu 52 juta per bulan gitu. Terus kemudian NTB, Lombok, nah ini banyak sekali. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara bank sampah ini, sesi khusus 1 harian kita bedah semua, Bapak Ibu pasti akan semangat. Asalkan ada jaminan dari Pemda untuk penyediaan off takernya, minimal simpul-simpulnya. Oh si A produsen ini untuk ini, si B untuk ini. Jadi mereka yang jalankan, karena itu udah bisnis to bisnis gitu Pak. Tapi mappingnya kita udah punya, gitu. Jadi kalau ada masyarakat bank sampah, Pak saya punya plastik ini kemana? Oh ke sana, jalan ini jalan. Gitu. Tapi kalau untuk harga, ya kita nggak ikutan, gitu. Nah ini yang membedakan antara peran serta pemerintah daerah dengan bisnis. Kita tidak bisa ikut dalam bisnis tersebut, karena akan mungkin bisa jadi konflik dan seterusnya. Tapi kalau dalam hal penyediaan data, kita wajib untuk memberikan itu. Nah, kita pun juga dari kementerian sedang membuat mapping itu. Jadi secara sederhananya kita kayak Gojek ya. Kita berdiri di sini, kita bisa cek surroundingnya atau sekitar kita ini ada bank sampah apa aja, ada fasilitas TPS 3R apakah atau ada seperti apa. Nah, seperti itu konsep besarnya gitu. Nah kita dalam proses membuat aplikasi tersebut sehingga bagi pemerintah yang atau bagi masyarakat yang ingin menabung bank sampahnya tidak bingung lagi. Saya berada di sini, 100 meter bank sampah itu, ada saya datang. Sudah berperilaku minim sampah, kita berharap timbulan sampah yang muncul di Kabupaten Nabire ataupun Provinsi Papua Tengah dari sisi jumlah bisa berkurang sehingga penanganannya juga bisa lebih semakin mudah. Selanjutnya dalam penanganan sampah, akhirnya kita harus dipaksa untuk bisa dan terbiasa dalam penanganan sampah di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. Secara garis besar nanti saya akan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, namun hadir bersama kita di saat hari ini Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, Bapak Yan Ukago, Pak Yan yang saya hormati. Dan dalam sesuai dengan tugas fungsi beliau dan juga berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu tentang sampah. Ujung dari penanganan ini kita akan hadir di sampah ini akan tiba di TPA, dan dalam pembangunan proses itu termasuk alokasi anggarannya itu ada di kementerian dari Bapak Yanukago. Untuk itu saya akan memberi kesempatan kepada Pak Yanukago untuk menjelaskan kaitannya dengan kita punya TPA yang ada yang sudah 9 tahun dan peluang kalau kita relokasi teman-teman di kabupaten relokasi kira-kira karena tadi ada informasi 1 atau 2 tahun ke depan nanti sudah tidak ada dana lagi alokasi untuk pembangunan TPA. Nah untuk kita antisipasi sama-sama. Saya kasih waktu, silakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ya, dari Pak Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Nah, kemudian juga semua peserta ya. Semua peserta dari satu kabupaten atau Kabupaten Nabire ya. Kabupaten Nabire. Baik. Tadi saya baru turun dari pesawat.
Ini saya baca di WA ada sosialisasi tentang sampah. Jadi kenapa saya hadir? Karena memang selama ini di Nabire saya jalan sampah ini macam berkembang pesat begitu. Saya pikir berapa jumlah penduduk Nabire sampai sampah sore hari tidak ada, pagi sudah tinggi. Nah, ini masalah menurut saya, sampah ini masalah satu isu yang penting di kota Nabire ya. Saya selama di Papua pernah ke Sorong, Merauke, Wamena, baru Nabire ini yang sampahnya meningkat cepat. Tapi saya pikir ini di Nabire ini sampah banyak begini, dari mana asalnya? Nah, kemudian memang kalau kita lihat sampah, saya lihat sampah ini menjadi isu yang penting untuk pencalonan Bupati Nabire. Pasti akan begitu. Yo. Kalau di kabupaten lain soal kemiskinan, soal apa, kondisi daerah aman, tapi Nabire ini menjadi sampah ini sangat penting. Kesempatan ini izin dari Kadis maupun ke materi ya. Ada menurut saya itu kita perlu harus lakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu harus ada solusi grand design ya. Kenapa perlu ada solusi grand design? Karena yang saya lihat sampah ini di Nabire ini sampai hari ini itu kita belum tahu berapa ton per hari. Berapa ton per hari itu kita harus hitung. Maksudnya ini setelah jadi ibu kota provinsi, perkiraan kami jumlah penduduk itu akan menjadi 2 kali lipat dari yang sekarang. Nah, kemudian sampah yang ada ini, ya ini kan Nabire sudah jadi ibu kota provinsi. Jadi sampah dia akan meningkat 2 kali lipat. Jadi kita harus hitung. Kenapa kita harus hitung? Artinya berapa? Biasanya ada berapa ton ya? Tapi berapa kubik? Satuan kubik itu satuan volume. Kalau ton itu satuan berat. Kesimpulan saya sementara itu kenapa belum tertangani? Karena soal sampah ini menjadi urusan satu bidang di dinas apa yang ada di Nabire ya? Lingkungan hidup. Kalau bisa Nabire harus ada dinas kebersihan. Jadi bupati berikut harus bentuk satu dinas. Kenapa? Karena sampah ini volume besar. Mungkin lingkungan hidup urus tanam pohon dan lain-lain. Nah itu. Maksudnya menurut saya kenapa sampah tidak tertangani? Waktu PJ Bupati ya di Nabire itu sempat tangani, tapi itu kan hanya kebetulan lihat karena masyarakat soroti kenapa sampah dan sampah. Uang dari mana? Jadi menurut saya harus ada dinas kebersihan supaya DPA sendiri. Kalau sekarang ini cuma ada di satu bidang, memang kita pemerintah sama-sama tahu ya. Kalau dana itu tidak ada, bagaimana mengangkut sampah? Itu satu ya, bukan satu-satunya solusi. Itu yang pertama. Jadi Pemda Kabupaten Nabire menurut saya di bagian ortal atau struktur organisasi itu harus pisahkan dinas kebersihan. Ini kebersihan ini pekerjaan berat, tidak bisa ditangani oleh satu bidang di lingkungan hidup. Kalau tidak ada DPA, sampah tidak bisa. Ini persoalan berat. Kita tadi sudah ikuti apa yang dijelaskan oleh pemateri tadi. Itu lingkupnya luas sekali. Tidak bisa ditangani oleh satu bidang di lingkungan hidup atau tidak bisa, mesti harus ada dinas kebersihan. Nabire apalagi jadi provinsi. Kemudian yang berikut kita harus belajar dari kota lain. Ini saya belum bicara soal ini ya, Kementerian PU baru bicara. Misalnya Kota Jayapura. Kota Jayapura itu waktu itu bantuan melalui Kementerian PU itu sudah bangun ada satu lokasi pengolahan sampah. Itu ada di Koya Tengah. Itu lahannya cukup luas. Jadi di situ kita gunakan namanya konsep 3R. Jadi 3R itu maksudnya dikumpul, dipilah, digunakan kembali. 3R. Recycle, reduce, reuse. Itu konsep 3R. Jadi usul ke Pak, mungkin nanti dari kami dari provinsi, Pak Kadis Kehutanan Lingkungan Hidup, urusan ini memang bukan ada di provinsi ya. Provinsi itu hanya regulator. Kita hanya ini. Pokoknya Kabupaten Nabire itu di Jayapura juga begitu. Waktu provinsi kami bikin Kota Jayapura, mereka bikin readiness kriteria. Jadi pertama
kementerian mau masukkan program itu, mesti kita harus hitung berapa jumlah sampah per hari itu, berapa kubik terhadap jumlah penduduk. Itu dasar. Nabire sudah memenuhi. Nah sekarang Pemda Nabire mau kan tidak? Itu harus. Kalau Pemda Nabire tidak lakukan, saya lihat sampah banyak ini, itu tidak dilakukan. Ini sudah memenuhi. Jadi harus ada yang namanya itu SSK. Jadi itu sistem sanitasi kota. Buku itu harus dibuat dulu oleh pihak ketiga. Mungkin ini yang nanti kita koordinir, hubungi dengan kementerian, dengan Pemda Nabire. Itu syarat untuk dana dari kementerian bisa turun. Terus kemudian berikut, Pemda Nabire itu harus siapkan lahan. Kalau bisa lahan itu 2 kali lapangan sepak bola. Kita harus hilangkan konsep yang buang sampah itu di jurang atau di pinggir pantai. Itu di dalam jurang juga ada soa-soa yang dia hidup, kasihan. Kita tidak usah buang. Atau di kali juga tidak usah. Kali juga ada ikan probibi, ikan lain-lain hidup di situ. Jadi kita jangan pikir itu tempat tidak baik. Kita tidak boleh buang. Kita kalau bisa Pemda Nabire belajar di Bali itu. Di Bali itu bagus untuk konsep sampah itu. Sampah ini semua dibuang, dipilah. Kan ada sampah organik, non-organik ya. Ada yang bisa busuk sendiri, ada yang tidak bisa. Itu tenaga itulah dipisah. Yang tidak bisa busuk itu tadi jadi oleh-oleh itu. Tadi sudah jelaskan ya. Itu setelah ini. Ya. Terus yang tidak bisa itu ditumpuk di Bali. Ditumpuk sampai dulunya tanah rata sawah. Ditumpuk dia jadi bukit Teletubbies. Karena ada yang lihat Teletubbies kan? Belum. Nah, itu pasti biasa lah. Teletubbies itu kan ada di film-film mana nih, bukit yang paling bagus. Ada kelinci main di situ. Itu pokoknya setelah sampah sudah seperti satu bukit, itu diatur sedemikian rupa. Setelah itu ditutup dengan tanah. Baru ditanam rumput, lapangan golf. Disitulah orang bisa piknik, rekreasi dan lain-lain. Kita mau bikin bukit itu butuh sampai 20 tahun. Makanya saat di Nabire kalau ada lahan itu sama beli semua sampah. Iya. Begitu. Jadi kita harus konsep jelas. Sampah itu ditaruh di situ. Kalau kita sudah konsep itu, malah kita tanya, ada sampah kah? Mama, ada sampah? Sayur yang belum potong juga ambil jadi sampah begitu. Karena kita perlu sampah. Konsep jelas. Memang saya juga nanti kalau ketemu Kabupaten saya mengusulkan supaya kalau bisa bentuk UPTD. Maksudnya tetap di bawah dinas lingkungan hidup ya. Nabire kan belum ada dinas ini kebersihan. Jadi kalau bisa ada UPT atau UPTD. Itu harus ada. Tidak bisa satu bidang kelola. Biasanya anggaran dikasih itu bidang itu kosong, itu tidak ada anggaran. Ketika sampah disuruh satpol lah, ada provinsi sama-sama 17 Agustus kita bersihkan. Ini bukan tupoksi. Ini kebetulan kita gotong royong saja membangun negeri. Ya, jadi itu usulan kami. Saran kami di forum ini kepada kebetulan Kadis dari Provinsi Kehutanan Lingkungan Hidup menangani. Mungkin kami rekomendasikan adalah perlu ada grand design. Grand design ini supaya apa yang tadi materi disampaikan itu bisa ada di dalam. Pertama harus tempat pembuangan akhir ya, TPA, tempat pembuangan akhir. Setelah itu ada lagi tempat pembuangan sementara. Itu pasar Karang itu bukan tempat pembuangan, itu tempat jual sayur dan bagaimana kita makan sayur yang sebentar lalat ada di situ pindah ke sini. Ya, begitu. Ini juga menyangkut tentang ini ya, stunting dan lain-lain. Kebijakan Ibu Gubernur ini juga sangat perlu. Jadi ada kebersihan dan segala macam, orang tidak bisa demo dinas lingkungan hidup ya, tidak bisa. Ini kita semua ada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Iya. Iya. Jadi kita harus punya grand design bersama. Ibu yang saya hormati, mohon izin Bapak Kadis, Bapak Moderator, maaf Bapak narasumber dari persampahan, mohon izin. Bapak Ibu, saya membaca perjanjian kerjasama kita. Perjanjian kita adalah perjanjian kerjasama antar Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah dengan Kepala Kelurahan Sedistrik Nabire, Kabupaten Nabire. Nomor masih kosong tentang kerjasama bidang lingkungan hidup, penyediaan sarana tempat penampungan sementara,
berupa kontainer dan penyediaan lokasi penempatan kontainer. Oke, cukup. Jadi kita akan, jadi mungkin nanti terlihat aneh, kenapa pemerintah provinsi langsung dan kelurahan. Saya izin ya Pak Kepala Dinas Kabupaten, karena memang ini seperti saya jelaskan tadi, ini sudah turunan dari perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan pemerintah kabupaten. Kita langsung, karena memang nanti itu alat-alatnya nanti dipinjam pakaikan, jadi tidak langsung diserahkan, dipinjam pakaikan, sehingga nanti akan mendukung pasal-pasal selanjutnya. Ada. Tassel Paint. Papua yang indah dan permai, banyak suku dan ragam dan bahasa yang hidup di tanah ini. Terima kasih bagimu Tuhan. Marilah hidup bersama dan membangun tanah Papua. Papua, tanah negeriku. Papua, tanah lahirku. Oke, sekarang campur giliran untuk teriak depan mic. Bangun Papua, tong bersama bukan untuk baku fight. Dari ujung timur Indonesia, tanah Papua, selalu bersama macam papeda ikan kuah. Beragam suku banyak bahasa, walau berbeda tapi tetap satu rasa. Damai tong rebut tanpa ada yang tersisa. Tanah Papua bikin salting macam kau tinggi dengan wasa. Marilah hidup bersama dan membangun tanah Papua. Papua, tanah negeriku. Papua, tanah lahirku. Mau di mana atau kemana pasti ingat sapu tanah. Keliling satu Indo juga terakan dapat Papua punya suasana. Walau tong hidup hanya penuh sederhana, tapi tong pu baku sayang karena pernah untuk sirna. Tuhan jaga dan sertai tanah Papua, lapis dia punya penghuni. Papua indah dihiasi suku bahasa, tong selalu hidup harmoni. Marilah hidup bersama dan membangun tanah Papua. Papua, tanah negeriku. Papua, tanah lahirku. Marilah hidup bersama dan membangun tanah Papua. Papua, tanah negeriku.
susah tapi percaya ku sukamu, yakin dengan satunya cinta. Sio ada tak bisa. Cinta tapi cuma